Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini, saya, Arhab Basili, selaku moderator, akan memandu jalannya presentasi yang akan dibawakan oleh para pemateri sekaligus teman-teman satu kelompok saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan para pemateri kita di pagi hari ini. Yang pertama ada saudari Shirley Putri Andani, yang kedua ada saudara Yoga Putra Yasifa, yang ketiga ada saudari Vega Azhari, yang keempat ada saudari Tuti Oktamianda, yang kelima ada saudari Arahman Hajir, dan yang terakhir ada saudari Karen Setiawan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, dipersilahkan untuk saudari Shirley Putri Andani untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tata letak, yaitu tata letak retail dan tata letak kantor dan tata letak retail. Sebelum itu, tata letak adalah salah satu keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Tata letak memiliki implikasi strategis karena ini menetapkan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Tata letak yang efisien dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya yang rendah, atau respons. Desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana cara mencapai hal berikut ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Selanjutnya peningkatan arus informasi, materi, dan orang. Kemudian peningkatan semangat kerja karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman, serta meningkatkan interaksi pelanggan atau klien. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Lalu ada beberapa jenis dari tata letak itu sendiri, yaitu tata letak kantor, tata letak kantor, retail, gudang, posisi tetap, berorientasi proses, sel kerja, serta tata letak berorientasi produk. Next. Tata letak yang baik membutuhkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, peralatan penanganan material. Manajer harus memutuskan tentang peralatan yang akan digunakan, termasuk konveyor, derek, sistem penyimpanan, dan pengambilan otomatis. Yang kedua yaitu kapasitas dan kebutuhan ruang. Hanya jika personel, mesin, dan kebutuhan peralatan diketahui, manajer dapat melanjutkan dengan tata letak dan menyediakan ruang untuk setiap komponen. Kemudian yaitu lingkungan dan estetika. Masalah tata letak seringkali memerlukan keputusan tentang jendela, penanam, dan ketinggian partisi untuk memfasilitasi aliran udara, mengurangi kebisingan, dan memberikan privasi. Kemudian arus informasi. Komunikasi penting bagi informasi manapun dan harus difasilitasi oleh tata letaknya. Masalah ini mungkin memerlukan keputusan tentang kedekatan. Lalu yang terakhir adalah biaya perpindahan di antara berbagai area kerja. Mungkin ada pertimbangan unik terkait dengan material bergerak atau pentingnya memiliki area tertentu di samping satu sama lain. Next. Selanjutnya mengenai tata letak kantor. Tata letak kantor membutuhkan pengelompokan pekerja, peralatan pekerja, dan ruang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Perbedaan utama dari tata letak kantor adalah pentingnya ditempatkan pada arus informasi. Tata letak kantor terus berubah seiring perubahan teknologi yang melanda masyarakat, sehingga hal tersebut mengubah cara fungsi kantor. Meski pergerakan informasi semakin berbasis pada elektronik, namun analisis tata letak kantor tetap membutuhkan pendekatan berbasis tugas. Oleh karena itu, manajer memeriksa pola komunikasi elektronik serta konvensional, kebutuhan pemisahan, dan kondisi lain yang memengaruhi efektivitas karyawan.
Alat ini yang berguna untuk analisis semacam ini adalah bagan hubungan atau yang disebut dengan mother grid. Lalu, ruang kerja dapat menginspirasi pertemuan informal dan produktivitas jika menyeimbangkan 3 aspek fisik dan sosial, yaitu yang pertama adalah proximity, yang kedua adalah privacy, dan yang ketiga adalah permission. Next. Terdapat 2 tren utama dalam tata letak kantor. Yang pertama adalah teknologi, seperti telepon pintar, internet, komputer, ataupun laptop dan tablet. Memungkinkan peningkatan fleksibilitas tata letak dengan memindahkan informasi secara elektronik dan memungkinkan karyawan untuk bekerja di luar lokasi. Yang kedua yaitu perusahaan modern menciptakan kebutuhan ruang dan layanan yang dinamis. Selanjutnya mengenai tata letak retail. Tata letak retail didasarkan pada gagasan bahwa penjualan dan profitabilitas bervariasi secara langsung dengan keterpaparan pelanggan terhadap produk. Dengan demikian, sebagian besar manajer operasi retail mencoba mengekspos pelanggan ke sebanyak mungkin produk. Selain itu, studi memang menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat eksposur, maka akan semakin besar penjualan dan semakin tinggi pula laba atas investasi. Terdapat 5 versi dalam tata letak kantor. Yang pertama, manajer dan arsitek telah memikirkan bagaimana merancang sebuah kantor untuk mendorong produktivitas selama lebih dari 100 tahun. Pada awal abad ke-20, kantor besar menyerupai pabrik. Selanjutnya, mulai tahun 1960-an, tata letak diubah untuk mendorong kerjasama tim di mana manajer dan staf pendukung duduk bersama, dan pengelompokan ini dilakukan untuk diarahkan kepada tugas-tugas tertentu. Yang ketiga yaitu, dengan menggunakan komputer, lebih banyak pekerjaan individu dan era cube form terjadi di mana-mana selama tahun 80-an dan 90-an. Kantor yang penuh dengan bilik berdinding tinggi menawarkan lingkungan terbuka dan ruang kantor yang pribadi. Selanjutnya, pada pergantian abad, dalam mencari inovasi dan kreativitas untuk merekrut dan menginspirasi lulusan perguruan tinggi, maka perusahaan teknologi menciptakan kantor yang menyenangkan. Ruang kantor yang dibuat adalah ruangan yang cerah, santai, dan terbuka. Kemudian yang terakhir adalah, pada saat ini yang menjadi kata kunci adalah kebetulan dan kolaborasi. Saat ini, perusahaan merancang ruang kantor untuk pertemuan antar karyawan. Contohnya yaitu, Steve Jobs merancang markas Pixar-nya dengan kafetaria dan kamar mandi di atrium pusat yang jauh dari area kerja untuk mendorong pembauran dan kolaborasi. Next. 5 ide yang berguna untuk menentukan penataan keseluruhan dari banyak toko adalah, yang pertama yaitu, temuan item menarik tinggi di sekitar pinggiran toko. Yang kedua adalah, gunakan lokasi yang menonjol untuk item dengan impuls tinggi dan margin yang tinggi. Kemudian, distribusikan apa yang dikenal dengan perdagangan sebagai item daya, barang yang mungkin mendominasi. Yang keempat, gunakan lokasi lorong ujung karena memiliki tingkat eksposur yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah, sampaikan misi toko dengan hati-hati memilih posisi departemen pengantar. Next. Setelah keseluruhan tata letak toko retail diputuskan, produk perlu diatur untuk dijual. Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pengaturan ini. Namun yang menjadi tujuan utama dalam tata letak retail adalah untuk memaksimalkan keuntungan per kaki persegi luas. Program komputer tersedia untuk membantu manajer dalam mengevaluasi profitabilitas berbagai rencana merchandising untuk ratusan kategori, di mana teknik ini dikenal sebagai manajemen kategori. Terdapat satu masalah dalam tata letak retail ini yang disebut dengan slotting. Biaya slotting adalah biaya yang dibayar produsen untuk menyimpan barang mereka di toko eceran atau jaringan supermarket. Meskipun tujuan utama dari tata letak retail ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui exposure produk, ada aspek lain dari layanan yang dipertimbangkan oleh manajer. Syarat service cap menggambarkan bahwa lingkungan fisik tempat layanan diberikan dan bagaimana lingkungan tersebut memiliki efek humanistik pada pelanggan dan karyawan. Untuk memberikan tata letak yang baik, perusahaan perlu mempertimbangkan 3 elemen. Yang pertama yaitu ambient condition, merupakan karakteristik latar belakang seperti pencahayaan, suara, bau, serta suhu.
Semua ini akan mempengaruhi pekerja dan pelanggan, serta dapat mempengaruhi berapa banyak waktu yang dihabiskan atau berapa lama waktu seseorang tinggal di dalam gedung tersebut. Yang kedua yaitu spatial layout and functionality. Hal ini melibatkan perencanaan jalur sirkulasi pelanggan, karakteristik lorong, serta pengelompokan produk. Selanjutnya yang terakhir adalah sign, symbols, and artifacts. Merupakan karakteristik desain bangunan yang membawa makna sosial, seperti area berkarpet di departemen store, yang mendorong pembeli untuk bersantai dan melihat-lihat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih paparan materinya, Saudari Shirley Putriandani. Selanjutnya, kepada Saudara Yoga Putraya Siva, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Shirley tadi, yaitu gudang dan tata letak penyimpanan. Tujuan dari tata letak gudang adalah menemukan trade-off yang optimal antara biaya penanganan dan biaya yang terkait dengan ruang gudang. Tugas manajemen adalah untuk memaksimalkan penggunaan gudang. Manajemen juga meminimalkan sumber daya yang dihabiskan untuk menemukan dan memindahkan material. Manajemen gudang modern dalam beberapa kasus menggunakan prosedur penyimpanan otomatis dan sistem pengambilan. Komponen penting dari tata letak gudang adalah hubungan antara area penerimaan dan area pengiriman. Desain fasilitas tergantung pada jenis persediaan yang dibongkar dan di mana mereka diturunkan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh tata letak gudang yang telah diterapkan dalam beberapa perusahaan. Next. Yang pertama yaitu mengait dan menyilang. Mengait menyilang adalah cara untuk menghindari menempatkan bahan atau persediaan di penyimpanan dengan memprosesnya saat diterima. Di fasilitas manufaktur, produk diterima langsung oleh jalur perakitan. Di pusat distribusi, muatan berlabel dan diprogram tiba di dermaga pengiriman untuk diubah rute, sehingga menghindari kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pembelian pesanan secara formal. Karena aktivitas ini tidak memberikan nilai tambah pada produk. Penghapusannya adalah penghematan biaya 100%. Walmart mendukung awal cross-docking menggunakan teknik ini sebagai komponen utama dari strategi biaya rendah yang berkelanjutan. Dengan cross-docking, Walmart mengurangi biaya distribusi dan kecepatan penyetokan ulang toko, sehingga meningkatkan layanan pelanggan. Next. Kedua adalah stocking acak atau sistem identifikasi otomatis. Biasanya dalam bentuk kode batang, memungkinkan indikasi barang cepat yang akurat. Ketika sistem identifikasi otomatis digabungkan dengan sistem informasi manajemen yang efektif, manajer operasi mengetahui kuantitas dan lokasi setiap unit. Informasi ini dapat digunakan dengan operator manusia atau dengan sistem otomatis dan sistem pengambilan untuk memuat unit di mana saja di gudang secara acak. Jumlah dan lokasi inventaris yang akurat berarti potensi pemanfaatan seluruh fasilitas karena ruang tidak perlu dicadangkan untuk unit penyimpanan persediaan. Tertentu atau sebagian keluarga. Sistem identifikasi otomatis seringkali mencakup tugas-tugas berikut. Yang pertama, mempertahankan daftar lokasi. Yang kedua, menjaga catatan akurat dari inventaris yang ada dan miliknya lokasi. Yang ketiga, mengurutkan item dan meminimalkan waktu perjalanan yang diperlukan untuk memilih pesanan. Selanjutnya, menggabungkan pesanan untuk mengurangi waktu pengembalian. Terakhir, menetapkan item atau kelas item tertentu seperti penggunaan tinggi item ke area gudang tertentu sehingga jarak total yang dilalui di dalam gudang dapat diminimalkan. Sistem ini dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan menurunkan biaya tenaga kerja, tetapi mereka membutuhkan catatan yang akurat. Next. Terakhir adalah kustomisasi gudang. Adalah cara yang sangat berguna untuk menghasilkan keunggulan kompetitif di pasar, di mana produk memiliki banyak konfigurasi. Jenis pekerjaan ini semakin meningkat
di dekat bandara utama, di fasilitas seperti Terminal 4X di Mapis. Menambah nilai gudang yang berdekatan dengan bandara utama juga memfasilitasi pengiriman dalam semalam. Baik, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Yoga Putra Yasifa. Selanjutnya, kita akan menyimak paparan materi dari Saudari Vega Azhari. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di suatu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh, jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan meja operasional di operasi rumah sakit. Jika tidak dikembangkan dengan baik, tata letak ini akan bertambah kerumitannya, dikarenakan ada 3 faktor. Yang pertama, terbatasnya tempat pada semua lokasi produksi. Kedua, setiap tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek. Next. Karena permasalahan tata letak dengan posisi tetap sulit dipecahkan di lokasi, strategi alternatif yang ada adalah melengkapi proyeknya sedapat mungkin di luar lokasi atau berubah menjadi strategi yang lebih berorientasi pada produk. Contoh penerapan tata letak dengan posisi tetap, yaitu dalam pembuatan kapal, ada ruang terbatas di sebelah tata letak posisi tetap. Galangan kapal menyebut plat area pemuatan ini, dan mereka ditugaskan untuk berbagai periode waktu untuk setiap kontraktor. Menganalisis saat tata letak posisi tetap sesuai, karena permasalahan dengan tata letak posisi tetap sangat sulit untuk diselesaikan dengan baik di lokasi. Strategi alternatif adalah menyelesaikan sebanyak mungkin proyek di luar lokasi. Pendekatan ini digunakan dalam industri pembuatan kapal ketika unit standar. Katakanlah, braket penahan pipa dipasang di jalur perakitan terdekat. Dalam upaya untuk menambah efisiensi pembuatan kapal, Ingail Shipbuilding Corporation telah bergerak ke arah produksi berorientasi produk ketika bagian kapal serupa atau ketika memiliki kontrak untuk membangun bagian yang sama dari beberapa kapal serupa. Contoh lain yang bisa saya jabarkan yaitu pelayanan jasa. Dengan tata letak posisi tetap adalah ruang operasi. Pasien tetap diam di atas meja, serta personel medis dan peralatan dibawa ke lokasi. Selanjutnya, contoh lain yaitu sebuah rumah yang dibangun dengan tata letak posisi tetap akan dikerjakan di tempat dengan peralatan, bahan dan pekerja yang dibawa ke lokasi untuk rapat para pedagang, untuk menentukan ruang untuk berbagai periode waktu. Namun, rumah ini dibangun dalam 2 modul yang bergerak dalam sebuah pabrik, rangka tempat berpijak atau scaffolding, dan alat pengangkat barang berat atau hoist, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan lingkungan kerja yang berbeda dalam ruangan juga menambah produktivitas. Sekian contoh tata letak posisi tetap. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Vega Azhari atas paparan materinya. Selanjutnya, dipersilahkan Saudari Tuti Oktamianda untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, materi berikutnya itu mengenai tata letak berorientasi proses. Tata letak berorientasi proses dapat secara bersamaan menangani berbagai macam produk atau layanan. Ini adalah cara tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk. Ini juga paling efisien saat membuat produk dengan persyaratan berbeda atau saat menangani pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan berbeda-beda. Tata letak
yang berorientasi pada proses biasanya merupakan strategi volume rendah dan variasi yang tinggi. Keuntungan besar dari tata letak berorientasi proses ini adalah fleksibilitasnya dalam peralatan dan penugasan tenaga kerja. Dan kerugian dari tata letak berorientasi proses itu berasal dari penggunaan peralatan untuk tujuan umum. Pesanan membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipindahkan melalui sistem karena penjadwalan yang sulit, pengaturan yang berubah, dan penanganan material yang unik. Selain itu, peralatan serbaguna membutuhkan keterampilan tenaga kerja yang tinggi dan inventaris dalam proses lebih tinggi karena ketidakseimbangan dalam proses produksi. Saat mendesain tata letak proses, taktik yang paling umum adalah mengatur departemen atau pusat kerja untuk meminimalkan biaya penanganan material. Dengan kata lain, departemen dengan arus besar bagian atau orang di antara mereka harus ditempatkan. Biaya penanganan material dalam pendekatan ini bergantung pada yang pertama, jumlah beban atau orang yang akan dipindahkan antara dua departemen selama beberapa periode waktu. Yang kedua, biaya terkait jarak untuk memindahkan beban atau orang antar departemen. Berikut saya paparkan contoh dalam merancang tata letak proses. Next. Contohnya dalam merancang tata letak proses itu seperti manajemen Walters Company ingin mengatur 6 departemen dari pabriknya dengan cara yang akan meminimalkan biaya penanganan bahan antar departemen. Mereka membuat asumsi awal untuk menjederhanakan bahwa setiap bagian berukuran 20 kali 20 kaki dan panjang bangunan 60 kaki dan lebar 40 kaki. Pendekatan solusi yang digunakan itu prosedur tata letak proses yang mereka ikuti melibatkan ada 6 langkah. Langkah pertama yaitu buat dari dan ke matriks yang menunjukkan aliran bagian atau bahan dari departemen ke departemen, seperti yang ditunjukkan pada gambar di dalam slide berikut. Itu langkah yang pertama. Lalu setelah langkah yang pertama, langkah berikutnya yaitu tentukanlah kebutuhan ruang untuk setiap departemen. Next. Langkah yang ketiga, yaitu kembangkan diagram skematik awal yang menunjukkan urutan departemen yang harus dilalui bagian-bagiannya. Cobalah untuk menempatkan departemen dengan aliran material atau suku cadang yang deras di samping satu sama lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu, langkah yang keempat adalah tentukanlah biaya tata letak ini dengan menggunakan persamaan biaya penanganan material. Nah, untuk masalah ini, Walters Company itu mengasumsikan bahwa forklift membawa semua beban antar departemen. Biaya pemindahan satu beban antar departemen yang berdekatan diperkirakan $1. Memindahkan beban antara departemen yang tidak berdekatan biayanya itu $2. Pada gambar di atasnya juga bahwa kita bisa melihat bahwa biaya penanganan antara departemen 1 dan 2 adalah $50. Dalam kurung bebannya adalah $1 dikali 50. $200 antara departemen 1 dan 3. Itu dalam kurung beban $2 kali 100, $40 antara departemen 1 dan 6, dalam kurung $2 itu dikali 20 beban, dan begitu juga seterusnya. Area kerja yang diagonal satu sama lain seperti 2 dan 4 itu diperlakukan sebagai pendekatan. Maka total biaya untuk tata letak yang ditunjukkan pada gambar
tersebut adalah biaya sama dengan $50 ditambah $200 ditambah $40 ditambah $30 ditambah $50 ditambah $10 ditambah $40 ditambah $100 dan ditambah $50. Maka hasilnya adalah $570. Next, langkah yang kelima yaitu dengan melakukan trial and error atau dengan pendekatan program komputer yang lebih canggih yang akan kita bahas lagi, yaitu coba perbaiki tata letak yang digambarkan pada gambar sebelumnya untuk membuat pengaturan departemen yang lebih baik. Nah, dengan melihat grafik aliran pada gambar dan kalkulasi biaya, kita bisa melihat bahwa menempatkan departemen 1 dan 3 itu lebih dekat tampaknya diinginkan. Mereka saat ini tidak berdekatan dan volume aliran yang tinggi di antara mereka menyebabkan biaya penanganan yang besar. Dan melihat situasi dari atas, kita perlu memeriksa lagi efek dari perpindahan departemen dan mungkin menaikkan, bukannya menurunkan biaya keseluruhan. Nah, salah satu kemungkinan adalah untuk mengganti departemen 1 dan 2. Pertukaran ini menghasilkan grafik aliran departemen kedua yang menunjukkan pengurangan biaya $480, penghematan dalam penanganan material $90, yaitu biaya $50 ditambah $100 ditambah $20 ditambah $60 ditambah $50 ditambah $10 ditambah $40 ditambah $100 dan ditambah lagi $50 yang hasilnya $480. Next. Lalu langkah yang keenam, siapkanlah rencana terperinci yang mengatur departemen agar sesuai dengan bentuk bangunan dan area yang tidak dapat dipindah. Seperti dokumen penguatan, kamar mandi, dan tangga. Seringkali langkah ini melibatkan memastikan bahwa rencana akhir dapat diakomodasi oleh sistem kelistrikan, beban lantai, estetika, dan faktor lainnya. Nah, dalam kasus Walters Company ini, kebutuhan ruang adalah hal yang sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide berikut. Mungkin sekian pemaparan dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Tuti atas paparan materinya. Selanjutnya, kepada Saudari Ar-Rahman Hajir, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sel kerja dan juga persyaratan dari sel kerja. Jadi sebelumnya kita harus memahami apa itu sel kerja. Sel kerja adalah sebuah sistem untuk mengatur ulang kembali manusia, yaitu tenaga kerja, dan juga mesin yang kemudian ditempatkan pada departemen atau kelompok yang sesuai, sehingga mereka kemudian dapat terfokus pada pembuatan salah satu produk saja. Nah, apa sih keuntungan dari sel kerja ini? Nah, keuntungan dari sel kerja ini diantaranya adalah yang pertama, mengurangi persediaan pekerjaan dalam proses karena sel kerja diatur untuk menyediakan satu bagian mengalir dari mesin ke mesin. Yang kedua, lebih sedikit uang lantai yang dibutuhkan karena lebih sedikit uang yang dibutuhkan tersebut antar mesin untuk menampung inventaris pekerjaan dalam proses. Yang ketiga, yaitu mengurangi persediaan bahan mentah dan barang jadi karena lebih sedikit pekerjaan dalam proses yang memungkinkan pergerakan material yang lebih cepat melalui sel kerja. Tenaga kerja langsung karena komunikasi antar karyawan lebih baik. Yang kelima, yang keenam, yaitu peningkatan penggunaan peralatan mesin karena penjadwalan yang lebih baik dan cepat. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan karena pemanfaatan
persyaratan dari sel kerja. Persyaratan dari sel kerja yang pertama yaitu persyaratan produksi seluler. Persyaratan produksi seluler meliputi yang pertama yaitu identifikasi keluarga produk yang seringkali melalui penggunaan kode teknologi kelompok atau yang setara. Yang kedua yaitu tingkat pelatihan fleksibilitas pemberdayaan karyawan yang tinggi. Yang ketiga yaitu menjadi mandiri dengan peralatan dan sumber daya sendiri. Dan yang keempat yaitu pengujian atau proyek di setiap stasiun di dalam sel kerja. Next, selanjutnya yaitu contoh pengaturan ulang dari tata letak. Jadi dari gambar tersebut kita dapat melihat dan memahami bahwa sel kerja yaitu perubahan tata letak dari lurus menjadi U dapat mengurangi material dan tenaga kerja sehingga menjadi lebih efisien. Bentuk U juga dapat mengurangi kebutuhan ruang, meningkatkan konsumsi, mengurangi jumlah pekerja dan memudahkan pemeriksaan. Selanjutnya itu sel kerja setidaknya memiliki 5 keunggulan dibandingkan dengan perakitan dan proses terfokus. Keunggulan-keunggulannya yaitu dikarenakan pertama, karena tugas dikelompokkan, inspeksi seringkali dilangsungkan. Yang kedua, yaitu lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu pekerja dapat menjangkau lebih banyak area pekerjaan mereka. Yang keempat, yaitu area kerja bisa lebih efisien dan seimbang. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi dapat ditingkatkan. Next. Selanjutnya, yaitu staffing dan menyeimbangkan sel kerja. Setelah sel kerja memiliki peralatan yang memadai dan penempatan yang pas, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan manajemen adalah melakukan penyeimbangan sel kerja supaya mereka bisa dapat terfokus pada pekerjaan mereka. Nah, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh manajemen untuk melakukan penyeimbangan adalah yang pertama, menentukan takt time. Takt time adalah laju produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kita dapat menghitung takt time dengan rumus total waktu kerja yang tersedia dibagi dengan unit yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang angka kedua yaitu dengan menentukan jumlah operator yang dibutuhkan. Nah, jumlah operator yang dibutuhkan dapat dihitung dengan cara membagi total waktu operasional dengan takt time. Berikut contoh dari penyelesaian takt time dan jumlah operator. Perusahaan Stephen Hall di Dayton membuat spion mobil. Pelanggan utama adalah pabrik Honda di dekatnya. Nah, Honda mengharapkan 600 spion dikirim setiap hari, dan sel kerja yang memproduksi spion dijadwalkan 8 jam. Hall ingin menentukan takt time dan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan adalah Hall menggunakan persamaan takt time dan jumlah operator, lalu mengembangkan bagian negara untuk membangun dan menentukan waktu yang dibutuhkan dalam operasi kerja serta waktu total. Oke, next. Nah, untuk solusinya yaitu takt time dihitung yaitu 8 jam dikali 60 menit dibagi dengan 600 unit. Nah, 600 unit di sini dibandingkan dengan 480 tersebut dibagi dengan 600 sehingga didapatkan 0,8 menit atau 48 detik. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan pelanggan per satu cermin adalah 48 detik. Lalu, Badan Negara Kerja menunjukkan bahwa 5 operasi yang diperlukan untuk satu operasi total waktunya adalah 140 detik. Maka, pekerja yang dibutuhkan adalah 50 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 15 kemudian dibagi dengan 48.
sehingga didapatkan hasil yaitu 2,92. Next, selanjutnya yaitu pusat kerja terfokus dan pabrik terfokus. Pusat kerja terfokus adalah ketika sebuah perusahaan telah mengidentifikasi keluarga produk serupa yang memiliki permintaan yang besar dan stabil. Nah, sebuah pusat kerja terfokus ini seringkali juga disebut dengan pabrik dalam sebuah pabrik, yaitu memindahkan produksi ke sel kerja besar yang tetap menjadi bagian dari fasilitas saat ini. Yang kedua yaitu sebuah pusat kerja terfokus memindahkan produksi ke sel kerja besar yang tetap menjadi bagian dari fasilitas saat ini. Oke, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Hajir atas paparan materinya. Selanjutnya, pemateri terakhir kita di pagi hari ini, yakni Saudara Karen Setiawan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata letak berulang dan berorientasi produk. Tata letak berorientasi produk diatur berdasarkan produk atau kelompok volume tinggi yang serupa. Produk dengan variasi rendah. Produksi berulang dan produksi berkelanjutan guna tata letak produk. Asuransinya adalah volume cukup untuk penggunaan peralatan yang tinggi, permintaan produk cukup stabil untuk membenarkan investasi tinggi dalam peralatan khusus, produk distandarisasi atau mendekat fase siklus hidupnya yang membenarkan investasi masuk peralatan khusus. Persediaan bahan baku dan komponen memadai dan kualitas seragam untuk memasukkan bahwa mereka akan bekerja dengan peralatan khusus. Keuntungan utama. Variabel per unit rendah biasanya dikaitkan dengan volume tinggi, terstandarisasi produk. Biaya penanganan material yang rendah, mengurangi inventaris pekerjaan dalam proses, pelatihan dan supervisi yang lebih mudah, dan yang terakhir, output yang cepat. Next. Kerugian utama. Yang pertama, volume yang tinggi diperlukan karena besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan proses. Yang kedua, penghentian pekerjaan pada satu titik dapat menghambat keseluruhan operasi. Yang ketiga, fleksibilitas proses yang diperlukan untuk berbagai produk dan tingkat produksi dapat tantangan. Penyeimbang jalur perakitan. Penyeimbang jalur biasanya dilakukan untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau personal sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari jalur. Yang kedua, untuk menghasilkan pada tingkat tertentu, manajemen harus mengetahui alat, perlengkapan, dan metode kerja yang digunakan. Kemudian, persyaratan waktu masing-masing tugas perakitan, misalnya membor lubang, mengencangkan mur, atau ngecat bagian tertentu harus ditentukan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk jalannya presentasi di pagi hari ini, sampai di sini, izinkan saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan sebuah closing statement. Persoalan tata letak ini dapat membuat perbedaan yang sangat besar dalam efisiensi operasi. 7 situasi tata letak yang dibahas dalam bab ini mulai dari kantor, retail, gudang, posisi tetap, proses berorientasi, sel kerja, hingga produk berorientasi. Selama bertahun-tahun, para akademisi dan praktisi mencoba mengembangkan berbagai teknik untuk memecahkan masalah tata letak ini. Tata letak kantor sering dicari untuk tujuan memaksimalkan aliran informasi. Perusahaan retail fokus pada pemaparan produk, dan gudang mencoba untuk mengoptimalkan perdagangan off antara ruang penyimpanan dan biaya penanganan material. Masalah tata letak tetap merupakan upaya untuk meminimalkan biaya material dalam batasan ruang terbatas di situs tersebut. Proses tata letak meminimalkan perjalanan dan jarak dalam jumlah totalnya. Sel kerja adalah hasil mengidentifikasi jenis-jenis produk dan membenarkan konfigurasi khusus mesin
dan peralatan yang dapat mengurangi perjalanan bahan dan menyesuaikan ketidakseimbangan dengan personil cross-trained. Seringkali, isu-isu dalam masalah tata letak begitu luas, sehingga menemukan solusi yang optimal. Menemukan solusi yang optimal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin. Untuk alasan ini, ada kalanya di dunia real, diperlukan resep yang matang dan seni mengeksekusi yang tepat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.